Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dewi Nuraziza. Saya berasal dari Pendidikan Matematika Universitas Riau. Pada kesempatan ini, saya akan mempresentasikan hasil penelitian saya yang berjudul Sistematik Literatur Review Hubungan Literasi Matematika dalam Meningkatkan Kemampuan Berpikir Kritis Matematis Siswa. Baik, dalam presentasi ini saya akan membahas mengenai latar belakang, metode penelitian, tahapan penelitian, hasil dan pembahasan, pertanyaan dan jawaban, dan yang terakhir kesimpulan. Baik, yang pertama latar belakang. Latar belakang ini dibuka dengan pentingnya pendidikan matematika, di mana pendidikan matematika di sekolah tidak hanya sekedar mengajarkan operasi hitung, melainkan juga menyiapkan siswa untuk berpikir secara logis, kritis, dan kontekstual dalam menghadapi masalah kehidupan nyata. Literasi matematika juga merupakan kemampuan untuk merumuskan, menggunakan, dan menginterpretasikan matematika dalam berbagai konteks, menjadi aspek kunci dalam proses tersebut. Literasi matematika tidak hanya soal menguasai rumus atau prosedur, tetapi juga kemampuan untuk menganalisis, menalar, dan memecahkan masalah secara kritis. Dengan demikian, literasi matematika berperan sebagai landasan bagi kemampuan berpikir kritis matematis siswa. Masalah di lapangan mengatakan banyak sekolah di Indonesia dengan ditemukannya bahwa literasi matematika siswa masih tergolong rendah. Contohnya di SMP Kabupaten Bandung, mayoritas siswa berada pada kategori sedang dalam literasi dan berpikir kritis. Rendahnya literasi ini menjadi tantangan serius sebab tanpa literasi yang memadai, siswa akan kesulitan menerjemahkan soal matematika ke dalam konteks nyata atau memahami permasalahan yang mendalam sehingga berpikir kritis pun sulit berkembang. Kondisi ini menunjukkan bahwa penguatan literasi matematika sangat dibutuhkan dalam kurikulum dan praktik pembelajaran. Selanjutnya yaitu metode penelitian. Nah, pada bagian metode penelitian ini yang akan dibahas ada 3, yaitu jenis penelitian, teknik pengumpulan data, dan populasi dan sampel. Nah, pada jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode Systematic Literature Review atau SLR. Nah, metode SLR ini adalah cara yang digunakan untuk mencari, meninjau, mengevaluasi, dan menganalisis semua temuan penelitian yang berkaitan dengan topik yang diteliti agar bisa menjawab pertanyaan yang sudah ditentukan. Metode SLR ini juga digunakan untuk menjawab pertanyaan penelitian dengan menentukan, mengevaluasi, dan menganalisis hasil penelitian yang sudah ada. Kemudian teknik pengumpulan data. Nah, pada teknik pengumpulan data dalam penelitian ini dengan memanfaatkan database Google Scholar. Artikel yang dikumpulkan yaitu artikel dengan tahun publikasi 2020 sampai 2025. Kemudian untuk populasi dan sampel ini pencariannya masih menggunakan data base Google Scholar tadi dengan kata kunci kemampuan berpikir kritis dan matematis dan literasi matematika. Di sini penulis mengambil 15 artikel yang relevan dengan kata kunci. Selanjutnya yaitu tahapan penelitian. Nah, pada tahapan penelitian ini ada 7 yang akan dibahas. Yang pertama yaitu pertanyaan penelitian.
Pertanyaan penelitian pada penelitian ini ada dua. Yang pertama, itu bagaimana temuan penelitian terdahulu menjelaskan hubungan antara literasi matematika dan kemampuan berpikir kritis matematis siswa. Dan yang kedua yaitu bagaimana deskripsi tren penelitian terkait literasi matematika mempengaruhi kemampuan berpikir kreatif matematis siswa dari tahun 2020 hingga 2025. Yang kedua yaitu proses pencarian. Nah, pada penelitian ini dilakukan melalui database Google Scholar. Datanya menggunakan data sekunder yang diperoleh peneliti dari hasil pencarian dan dengan cara mengidentifikasi beberapa artikel menggunakan kata kunci kemampuan berpikir kreatif dan literasi matematika dengan batasan dari tahun 2020 hingga 2025. Untuk kriteria inklusi sendiri, di sini peneliti menggunakan 3 kriteria. Yang pertama yaitu artikel terbit dalam rentang tahun 2020 hingga 2025. Yang kedua, artikel diperoleh dari Google Scholar, dan yang ketiga artikel nasional dan internasional yang berkaitan dengan kata kunci, dan ketiganya memenuhi kriteria inklusi. Selanjutnya yaitu kualitas penilaian. Dalam penelitian ini kualitas penilaiannya mencakup dua hal. Yang pertama, apakah artikel tersebut menjelaskan peningkatan kemampuan berpikir kreatif matematis melalui literasi matematika, dan yang kedua, apakah artikel tersebut dipublikasi antara tahun 2020 hingga 2025. Yang kelima yaitu pengumpulan data. Pengumpulan data dilakukan dengan mengumpulkan beberapa artikel menjadi data penelitian berdasarkan penilaian khusus. Yang keenam yaitu analisis data. Analisis data itu sendiri yaitu proses menganalisis artikel yang sudah dikumpulkan untuk menjawab pertanyaan penelitian pada poin nomor 1 tadi. Nah, untuk yang ketujuh yaitu penyimpangan laporan. Nah, penyimpangan laporan ini adalah penyimpangan dari protokol, yaitu proses perbaikan padanan kata yang sesuai dengan kata kunci pencarian dalam database. Kemudian untuk hasil dan pembahasan, setelah proses pencarian artikel selesai, peneliti memilih artikel yang sesuai dengan kriteria inklusi. Nah, dari hasil tersebut diperoleh 15 artikel yang relevan dengan penelitian mengenai literasi matematika dan kemampuan berpikir kreatif matematis siswa. Namun pada presentasi kali ini peneliti hanya mencantumkan beberapa penelitian saja. Yang pertama yaitu penelitian yang dilakukan oleh Nana Sumarna dan kawan-kawan dengan judul penelitian pengembangan hasil kemampuan berpikir kritis dan literasi matematika, penerapan desain instruksional, pengintegrasian PBL dan class point. Yang kedua, penelitian yang dilakukan oleh Nadia Alfi Rahma dan kawan-kawan pada tahun 2024 yaitu dengan judul penelitian peran literasi matematika pada kemampuan berpikir kritis siswa. Yang ketiga, penelitian yang dilakukan oleh Farah Konita Lutfiah dan kawan-kawan pada tahun 2023 dengan judul penelitian pengaruh matematik literasi terhadap peningkatan critical thinking. Yang keempat yaitu penelitian yang dilakukan oleh Alicia Syatifa Fitriana dan Karunia Eka Lestari pada tahun 2022 dengan judul penelitian analisis kemampuan literasi matematis siswa dalam
menyelesaikan soal PISA konten speech and shop ditinjau dari level kemampuan spesial matematis. Dan yang kelima, penelitian yang dilakukan oleh Adis Arifia Dewi dan kawan-kawan pada tahun 2024 dengan judul pengaruh kemampuan berpikir kritis, kemampuan spasial, kemampuan literasi matematis, kemampuan berpikir visual, dan kemampuan komunikasi matematis terhadap IP semester siswa. Kemudian yang akan dibahas yaitu pertanyaan penelitian, di mana tadi di awal pertanyaan penelitian itu ada dua. Nah, yang pertama yaitu bagaimana temuan penelitian terdahulu menjelaskan hubungan antara literasi matematika mempengaruhi kemampuan berpikir kritis matematis siswa. Dari hasil pencarian peneliti, pada penelitian ini diperoleh jawabannya untuk pertanyaan pertama, yaitu literasi matematika mendorong berkembangnya kemampuan berpikir kritis karena membantu siswa memahami konteks, memodelkan masalah, dan menafsirkan informasi secara tepat. Kemudian model pembelajaran seperti PBL berbasis teknologi class point dan quizzes terbukti mampu meningkatkan literasi matematika dan kemampuan berpikir kritis secara bersamaan. Selanjutnya, penelitian konsisten menunjukkan hubungan kuat antara literasi matematika dan penalaran atau pemecahan masalah yang merupakan inti dari berpikir kritis dan kemampuan literasi matematis. Selanjutnya, untuk pertanyaan penelitian yang kedua, yaitu bagaimana deskripsi tren penelitian terkait literasi matematika mempengaruhi kemampuan berpikir kreatif matematis siswa dari tahun 2020 hingga 2025. Nah, pada periode pertama antara 2020 hingga 2025 fokus pada pemetaan kemampuan literasi matematika dasar. Kemudian literasi matematika siswa masih tergolong kategori rendah hingga sedang. Kelemahannya yaitu merumuskan masalah, menalar, dan menginterpretasikan informasi atau soal, dan rendahnya literasi. Kemudian untuk periode tahun 2022 hingga 2023 muncul penelitian intervensi dan pengembangan perangkat pembelajaran, integrasi literasi dalam asesmen HOT, soal PISA, dan PBL. Literasi matematika dipandang sebagai fondasi berpikir tingkat tinggi, sehingga hubungan simultan antara literasi matematika, kemampuan spasial, komunikasi matematis, dan berpikir kritis. Kemudian dari tahun 2024 hingga 2025 penemuan artikel masih konsisten, yaitu literasi matematika berpengaruh signifikan terhadap berpikir kritis. Model PBL, teknologi class point, dan quizzes meningkatkan kedua kemampuan secara signifikan. Literasi matematika menjadi faktor penentu penalaran logis, pemecahan masalah, dan pengambilan keputusan. Dan yang terakhir, kesimpulan berdasarkan hasil Systematic Literature Review terhadap 15 artikel terpublikasi tahun 2020 hingga 2025 dapat disimpulkan bahwa literasi matematika memiliki pengaruh kuat terhadap perkembangan kemampuan berpikir kritis matematis siswa. Literasi matematika mencakup memahami konteks, memodelkan masalah, menggunakan konsep, dan menafsirkan informasi. Kemampuan literasi yang baik menjadi fondasi utama untuk menganalisis, mengevaluasi, dan menarik kesimpulan yang logis. Siswa dengan literasi rendah mengalami kesulitan memahami informasi dan memiliki strategi
Sekian penjelasan yang dapat saya sampaikan pada kesempatan ini. Semoga materi yang dipresentasikan dapat memberikan manfaat dan pemahaman yang lebih baik. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.